para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya dalam bentuk yang tidak terhingga, dalam bentuk yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, kita jadikan sebagai bekal kita, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, lanjutan dari hikmah sebelumnya. Beliau menyebutkan qayyada at-ta'at bi'a'yanil awqat li'alla yamna'uka anha wujud at-taswif wa wassa'a 'alayka al-waqta liyabqa laka hissatul ikhtiyar. Kata beliau, qayyada ta'at, Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat atau membatasi ketaatan-ketaatan bi'a'yanil awqat, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li'alla yamna'uka anha wujud at-taswif, agar keinginan untuk menunda-nunda tidak menghalangi engkau dari melaksanakan ketaatan tersebut. Wa wassa'a 'alaika al-waqta, dan sengaja Allah Subhanahu wa taala melapangkan waktunya agar engkau memiliki pilihan di dalamnya. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah? Beliau ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ada satu bahaya yang sangat besar. Ada satu bahaya yang sangat besar yang seringkali menjangkiti manusia, menjangkiti hamba Allah, yaitu bahaya yang dimaksud adalah senjata yang dimiliki oleh setan. Setan punya banyak senjata untuk melumpuhkan manusia, untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Di antara senjata yang seringkali dipakai oleh setan adalah apa yang disebut dengan taswif. Taswif maknanya adalah menunda-nunda. Kalau ada orang yang ingin melakukan sebuah amal, sebuah kebaikan, lalu setan mengatakan boleh kamu lakukan tapi jangan sekarang, nanti saja lakukannya, masih banyak waktu. Setan berusaha agar manusia tidak melakukan ketaatan dengan cara menunda pelaksanaan ketaatan tersebut. Barangkali kita sering juga merasakan ada keinginan-keinginan dalam diri kita untuk melakukan kebaikan. Ada keinginan dalam diri kita untuk melakukan amal ketaatan, amal ibadah. Tapi lalu tiba-tiba terlintas dalam benak kita ada bisikan yang tidak kita sadari, yang dia mengatakan jangan sekarang, nanti saja dilakukannya. Dan akhirnya apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, akhirnya kita tunda untuk waktu tertentu sebagaimana yang dibisikkan oleh setan tersebut. Lalu pada waktu itu, kalau sudah tiba waktunya, lewat pula, sehingga amal itu tidak jadi untuk dilakukan. Dan betapa hal ini seringkali menjangkiti diri kita, tetapi kita tidak merasakannya. Bisa dalam bentuk ibadah, kadang-kadang punya niat untuk melakukan qiyamul lail, tapi ketika tiba waktunya, nanti saja, masih ada waktu, ini tidur lagi, dilanjutkan tidurnya. Akhirnya
14 sampai subuh dia tidak melakukan tahajud, tidak melakukan qiyamul lail. Ketika tiba waktunya untuk melaksanakan atau datang ke majelis ilmu, sudah siap, tetapi setan mengatakan jangan tergesa-gesa, masih banyak waktu, nanti saja. Akhirnya ketika ditunda, maka amal yang ingin dia lakukan terlewatkan pula. Dan ini seringkali menghinggapi manusia. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah taswif, menunda-nunda amal. Dan ini adalah bahaya. Ada seorang ulama besar, Ibnul Jauzi. Beliau adalah seorang ulama yang pandai memanfaatkan waktu. Setiap kali beliau mendapatkan ilham, lintasan fikiran yang ada di dalam benaknya, fikirannya, akalnya terlintas, langsung beliau tuliskan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Beliau tidak menunda-nunda untuk menuliskannya. Beliau langsung menuliskan sehingga kumpulan lintasan fikiran yang datang kepada beliau menjadi sebuah buku yang bisa kita baca sampai sekarang, yang disebut dengan Saydul Khawatir atau Saydul Khatir, ya, yaitu tangkapan buruan terhadap lintasan fikiran yang datang kepadanya. Itu langsung ditangkap dan dituliskan dalam sebuah kitab, menjadi satu buku karya yang monumental yang bisa kita nikmati manfaatnya sampai sekarang ini. Itu cara ulama besar. Mereka tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan bisikan-bisikan setan untuk menunda-nunda amal. Karena menunda amal ini adalah salah satu strategi setan untuk membuat kita tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan atas sebuah amal. Qayyadat ta'at, ada ketaatan-ketaatan atau amal-amal ibadah, amal saleh bi'ayan al-awqat. Allah tetapkan itu, tapi tidak dibiarkan oleh Allah, tidak dilepas oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi amal-amal ibadah itu dengan memberikan waktu-waktunya. Kapan amal ini dilaksanakan? Kapan ibadah ini dilaksanakan? Kapan ketaatan ini dilaksanakan? Allah tetapkan waktu-waktunya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri manusia. Karena itu Allah yang maha mengetahui, alimun khabir. Ketika menetapkan sesuatu, mewajibkan sesuatu, Allah tetapkan kapan waktu pelaksanaannya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, Allah tidak membiarkan kapan itu waktu pelaksanaannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masanya sudah ditentukan oleh Allah, kapan salat itu harus dilakukan. Allah Ta'ala sudah tentukan, Allah gariskan. Agar apa maksudnya? Kata Ibnu Athaillah, li'alla yamna'uka 'anha wujud at-taswif, agar engkau tidak terhalang oleh sikap menunda-nunda. Jangan sampai engkau menunda sebuah amal akhirnya menjadi terlewat. Karena itu Allah tentukan salat itu ada salat yang disebut dengan salat subuh. Alhamdulillah baru saja kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salat zuhur, nanti ada waktunya. Ada salat asar, ada waktunya. Ada salat maghrib, ada waktunya. Allah tetapkan waktunya. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kapan saatnya kita datang menghadap kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kapan waktu terbaik kita untuk bersimpuh di hadapannya. Ini waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu tersebut
ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Kita merasa ini satu nikmat yang sangat besar. Allah pandu kita, Allah tuntun kita, sehingga kita tahu kapan saat kita menghadap kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Allah menetapkan ketaatan dan ada waktu yang sudah diberikan oleh Allah, termasuk bukan hanya sholat, termasuk diantaranya adalah pelaksanaan puasa yang sebentar lagi insya Allah akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar mewajibkan dan tidak membiarkan waktunya begitu saja secara bebas. Allah tentukan waktunya, kapan kewajiban kita berpuasa itu dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itulah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Semua kaum muslimin wajib melaksanakan puasa. Kapan waktunya? Bulan Ramadan. Kalau sudah tiba bulan Ramadan, falyasum, maka kalian semuanya berpuasa. Sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan waktunya. Allah yang menentukan masanya kapan kita berpuasa. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah tahu kapan saatnya kita butuh berpuasa, kapan saatnya kita membersihkan diri kita, jiwa kita. Ada waktu-waktu tertentu yang kita membersihkan diri ini dengan secara maksimal, dan itu ditentukan oleh Allah pada bulan Ramadan. Allah tidak minta pada seluruh tahun, ya, pada setiap bulan, tidak. Satu bulan dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah, bulan Ramadan itulah saatnya kita berpuasa. Qayyadat ta'at bi'a'yanil awqat. Jadi Allah menetapkan ketaatan dengan memberikan batasan-batasan waktunya. Enggak boleh kita misalnya puasanya enaknya sesudah itu aja, sesudah Ramadan. Syawal aja puasanya misalnya. Boleh puasa Syawal tapi sunnah. Dia tidak wajib. Ya, yang wajib bulan Ramadan. Walaupun kita mau berpuasa 11 bulan misalnya, tapi di bulan Ramadan tidak mau kita berpuasa, maka tidak sah. Allah Ta'ala tidak menerima. Tidak bisa tergantikan puasa Ramadan yang wajib itu dengan puasa walaupun 11 bulan. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan bulan Ramadan yang wajib. Adapun yang lainnya silahkan, sunnah sifatnya. Ini yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah menentukan waktunya. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Jelas semuanya syariat ini, dan Allah Ta'ala tetapkan waktunya agar kita tidak menunda-nunda. Nanti pas tiba bulan Ramadan, jangan kita tunda, enaknya nanti saja, nggak bisa. Jadi pas pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada dalam diri manusia sifat manusia, yaitu sifat menunda-nunda, yang itu datangnya dari setan yang membisikkan kepadanya. Termasuk pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji juga begitu. Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah haji. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu wajib dia melaksanakan ibadah haji. Tapi apakah dibiarkan oleh Allah kapan saja boleh melaksanakan ibadah haji? Tidak. Tidak diserahkan waktunya kepada manusia. Tidak diserahkan bahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menetapkan waktunya langsung. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu sudah jelas, bulan-bulannya sudah diketahui, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mulai dari bulan
Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga sampai beberapa hari. Itu waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ashhurum ma'lumat. Jadi tidak bisa kemudian waktu ini dialihkan dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dialihkan pada bulan yang lain dengan alasan apa saja. Karena dulu ada seorang, katanya si pakar, ya, pakar mujtahid. Dia memberikan pandangan usulan, ini haji kalau dilakukan pada satu waktu dari seluruh dunia, dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika, datang pada waktu yang sama bertumpuk, mereka melaksanakan manasik haji pada waktu yang sama bersamaan, maka banyak kondisi di mana akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi peristiwa di Mina, terowongan Mina dan seterusnya. Ya, banyak musibah, banyak hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi karena menumpuk pada waktu yang sama. Akhirnya dia mengusulkan, enaknya ini kita bagi-bagi. Ya, misalnya Asia pada bulan apa, Eropa pada bulan apa, Afrika pada bulan apa, nanti Amerika pada bulan apa, sehingga terbagi. Pada setiap waktu ada yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kesepakatan di antara benua-benua yang ada tersebut. Ini adalah ijtihad manusia. Apakah dibolehkan? Apakah diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih semacam itu? Tidak. Allah sudah menetapkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Sudah jelas waktu-waktunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa manusia memilih pada waktu yang lain sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan seleranya. Allah taala yang lebih tahu kapan pelaksanaannya. Ada hikmah yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, dan itu adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, qayyada ta'at bi'ayanil awqat. Allah menetapkan ketaatan dengan menetapkan pula waktu-waktu pelaksanaannya buat kita semuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda lagi. Termasuk zakat misalnya, zakat itu juga ada waktunya, yaitu sampai 1 haul kalau untuk zakat perdagangan. Ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Nggak bisa seenaknya saja mengeluarkan zakat, ada waktunya. Ini Allah Subhanahu wa taala semuanya lengkap. Ini paket lengkap syariat yang diberikan oleh Allah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sempurna. Tidak ada lagi revisi, ya, tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi koreksi terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karya manusia, tulisan manusia, ketetapan manusia, peraturan yang dibuat oleh manusia, bisa jadi sekarang dibuat, besok dikoreksi, besok diubah, diganti dengan aturan yang lebih maslahat. Itu manusia. Tapi ketetapan Allah itu berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada perubahan, tidak ada koreksi. Allah Ta'ala sudah menetapkan, dan apa yang ditetapkan oleh Allah berlaku sampai hari kiamat. Risalah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa maknanya? Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah tiba waktu pelaksanaannya, lakukan. Kalau sudah tiba saatnya yang ditentukan oleh Allah, kerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah, agar kita punya usia jadi maksimal. Karena usia kita terbatas. Kalau ditunda-tunda lagi, bisa jadi banyak ibadah ketaatan yang terlewat, banyak kewajiban yang tidak dilaksanakan. Itulah sebabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menegaskan. Bahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan wasari'u wasabiqu, bersegera, kata Allah, bersegera lakukan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah tiba waktunya, langsung kerjakan. Ini
Ini yang diajarkan ya oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi seringkali mengatakan badiru, kata Nabi, badiru, bersegera kalian melakukan amal. Kalau sudah tiba waktunya, lakukan segera. Di antaranya Nabi pernah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, kata Nabi, kerjakan amal-amal itu sebelum datang yang 7. Ya, karena bisa jadi sesudah ini akan datang kondisi yang tidak kita ketahui. Di antaranya disebutkan oleh Nabi ada 7 kondisi yang bisa jadi datang. Di antaranya adalah faqran munsiya, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Bisa jadi sesudah ini yang kalian nantikan ternyata adalah kefakiran yang membuat kalian menjadi lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tadinya mau ibadah dalam kondisi lapang, sebetulnya dia bisa melakukan ibadah macam-macam bisa dia lakukan, dia tunda, nanti saja. Akhirnya datang kefakiran, dia tidak bisa lagi melakukan banyak ketaatan. Atau ghinan mutghiyah, atau kekayaan, bisa jadi dia dikasih kekayaan, dikasih harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya biasa-biasa saja, sederhana hidupnya, tapi ketika itu dia bisa melakukan amal soleh. Setiap majelis dia datang, sungguh-sungguh dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ghina, kekayaan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kekayaan biasanya disertai dengan ujian. Kekayaan itu disertai dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih kekayaan, bukannya malah mendekat kepada Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, bukannya semakin rajin beribadah kepada Allah, ternyata kekayaan itu mutghiyah, membuat dia tagha, melampaui batas. Mulai muncul sikap angkuhnya, mulai muncul sikap sombongnya, mulai dia merendahkan orang lain, dia merasa dirinya di atas yang lainnya, mutghiyah, melampaui batas. Petantang petenteng, dia merasa punya kuasa, punya kedudukan, punya posisi dan seterusnya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Kalau dia merasa sudah kaya, sudah cukup, merasa sudah mampu, enggak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diingatkan oleh Nabi, jangan ditunda-tunda. Sebab bisa jadi datang waktunya, bisa kemiskinan yang membuat lupa, bisa kekayaan yang membuat engkau melampaui batas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadinya sikapnya baik, sederhana, ya, tawadhu, rendah hati dan seterusnya, diberikan kekayaan sedikit, angkuh, sombongnya bukan main. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi Allah mengancam bagi orang yang suka menggibah, menggunjing, melakukan namimah, membicarakan aib orang, merendahkan orang lain. Siapa itu? Alladzi jama'a malan. Biasanya dilakukan oleh orang yang dia kumpulkan harta, wa'addadah, lalu dia terus menghitung-hitung hartanya, sibuk dengan hartanya. Biasanya orang yang semacam ini suka merendahkan orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau bisa jadi datang maradan mufsida, penyakit yang membuat kalian enggak bisa lagi melakukan ibadah. Atau bisa jadi sesudah itu datang mautan atau haraman mufannida, ya, masa pikun yang membuat kalian tidak lagi bisa ingat, memorinya sudah mulai melemah, ya. Banyak hal-hal yang tadinya dia ingat, ya, tetapi ketika masa pikun itu sudah tiba, kemudian menjadi terlupakan, bahkan sama keluarganya sendiri lupa. Naudzubillah min dzalik, ya, sama fulan namanya lupa. Kenapa? Masa pikun. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Dia mau sholat, tanya dulu, ini sudah waktunya belum sholat. Ketika sholat, dia lupa rakaat, sudah susah. Mufannida, ini masa pikun yang membuat memorinya rusak. Ini yang disebutkan oleh Nabi, apa yang kalian tunggu sekarang, jangan ditunda-tunda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mautan mujhiza,
atau mati mendadak. Itu menurut kita mati, tapi bagi Allah nggak ada yang mendadak. Cuma manusia menganggapnya itu mendadak. Karena tadinya sehat, ya segar bugar, tahu-tahu kita mendengar beritanya fulan sudah meninggal dunia. Padahal baru semalam kita bicara sama dia. Itulah manusia. Au Dajjal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa jadi tiba Dajjal atau kiamat. As-sa'ah was-sa'atu adha wa amar. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Jangan ditunda-tunda. Wa wassa 'alaika al-waqta liyabqa laka hissatul ikhtiyar. Hissatul ikhtiyar, kata Ibnu Athaillah, dan Allah Maha Pemurah. Allah ketika menetapkan waktunya, Allah tidak menetapkan waktu yang sempit, tapi Allah kadang-kadang memberikan keluasan waktu kepada kalian. Kenapa? Agar kalian bisa memilih di antara waktu itu. Misalnya waktu salat, Allah berikan pilihan kepada kita. Kalau kita salat pada awal waktunya, itu adalah waktu yang terbaik, afdal. Ya. Tetapi ada kadang-kadang orang yang masih belum sempat dia melaksanakan di awal waktu, ya bolehlah di pertengahan. Tapi ada akhir waktu yang nggak boleh tawar-menawar. Ini adalah kesempatan terakhir. Dalam durasi waktu pelaksanaan sholat tersebut, silakan memilih. Mau di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Tapi jangan sampai lewat waktunya, sebab akan diancam oleh Allah. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Silahkan, Allah memberikan pilihan. Kalau ingin yang terbaik, ingin yang dicintai oleh Allah, maka di awal waktu. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat bertanya, Ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Atau dalam riwayat yang lain, fi awwali waqtiha, salat tepat pada waktunya. Memang waktunya masih luas, masih ada waktu, tapi kita mau pilih yang mana? Yang afdal atau yang sisa? Nah, itu semua pilihan ada di tangan kita. Mudah-mudahan kita bisa memilih yang terbaik, yang paling utama, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya. Kita jeda sejenak, kita baca shalawat masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Imam rahimakumullah. Kaitan dengan hikmah tadi ada pertanyaan enggak? Belum siap ya? Ya. Saya sebutkan ada satu riwayat yang sangat indah dari Al-Imam Al-Bukhari. Kita tahu siapa Imam Bukhari? Adalah imam yang disebut oleh para ulama sebagai Amir, ya, sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Karena beliau adalah tokoh utama, beliau yang paling berjasa dalam bidang hadis, beliau yang mengumpulkan hadis-hadis yang terbilang sahih, dan yang paling sahih adalah kriteria yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, kita nikmati sampai sekarang, kita ambil manfaatnya sampai sekarang. Tapi tahu tidak kita proses beliau menuliskan hadis itu? Disebutkan dalam riwayat wa dzakara al-ulama fi tarjamatil Imam al-Jalil al-Bukhari rahimahullah annahu kana yaqum fil laila al-wahida min al-firash bid'a asyara marrah. Disebutkan beliau itu kalau tidur, kalau kita tidurnya Isya, habis Isya tidur terus bangunnya kapan? Ya, bangunnya mendekati subuh. Itu juga kalau bangun kadang-kadang kesiangan juga. Yang Imam Imam Bukhari ini tidurnya nggak seperti kita. Tidurnya itu bisa belasan kali dia terbangun ketika tidur. Belasan kali terbangun, bukan cuma sekali, dua kali, tapi belasan kali dia bangun dalam satu tidurnya, dalam satu malam. Itu bisa belasan kali dia bangun. Kenapa dia bangun? Liyusajjil fikratan khatarat lah. Untuk menuliskan terlintas dalam benaknya sambil tidur, sambil dia berpikir. Kalau sudah ada lintasan pikiran yang dia ingat, lalu dia bangun, kemudian faya'mad ila iqadil misbah. Dia cari itu lampu lentera, karena nggak seperti sekarang kita tinggal mencet langsung nyala. Harus nyalakan lentera dulu, dia hidupkan dulu itu, ya, lampunya, lenteranya. Kemudian sesudah itu wayaktubuha, dia tulis apa yang terlintas dalam hatinya, dia tulis, wayarji ilal kutub, dia merujuk kepada kitab-kitab yang ada. Walaysa dzalika bil amril yasir, dan itu bukan urusan mudah, tidak seperti sekarang ini. Ini ukurannya masa lalu, dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bagaimana beliau tidak menunda-nunda? Kalau kita barangkali besok aja kita tulisnya, besok udah lupa. Ya, besok udah lupa. Beliau tidak mau menyia-nyiakan itu. Ketika teringat langsung beliau tulis. Teringat langsung beliau tulis. Masya Allah, jadi kitab yang sampai sekarang bermanfaat bagi umat. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Jangan kita menunda-nunda amal, sebab kita tidak tahu usia kita. Kalau sudah tiba waktunya, langsung tunaikan, langsung kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tawwab.